kasih dan setia dari Tuhan dan melindungimu tetap terus. Ya, serta saudara-saudara sekalian, tidak terasa sudah jam 7, itu artinya kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jam kita semua sama, karena semuanya sudah di jam saya sudah jam 7, di komputer saya jam 7, mudah-mudahan di jam gadget Bapak Ibu semua jam 7. Oke, mengawali PRT kita pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa, kita akan mengangkat sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 436. Kidung Jemaat 436 berjudul Lawanlah Godaan, akan menjadi pujian pembuka kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa buka dipimpin oleh Bundari. Dipersilakan, Bundari. Baik, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, sungguh layak kami bersyukur Tuhan, di mana kasih-Mu melingkupi kami seluruh ada di dalam temu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Engkau membawa kami ke tempat-tempat yang sesuai dengan kehendak-Mu. Jika malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, jika sebentar nanti kami juga akan belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Bapak Pendeta Samuel yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami teringat untuk keluarga kami yang masih dalam perjalanan Tuhan. Mungkin mereka belum sampai di rumah, belum bertemu dengan keluarga. Kami mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan untuk seluruh keluarga kami, sehingga kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk bukan hanya mendengar, tetapi biarlah kami dapat melakukan firman-Mu pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa yang tidak sempurna ini Tuhan kami alaskan melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Undari. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan membaca firman Tuhan di mana bagian firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-9 hingga 13 ya. Wah, ini kok blank. Ini dia. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan bagi kami jalan kepadamu. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah pembacaan kitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tidak terasa kita sudah sebentar lagi mengakhiri tahun 2024 ya. Di mana pada saat ini kita sudah sampai di bulan November, bulan ke-11, sebelum nyampe ke bulan 12. Dan tidak terasa kita akan mengalami yang namanya masa Natal lagi, kembali lagi masa Natal lagi. Gak lama habis Natal pasti Paskah, habis Paskah pasti Pentakosta, habis Pentakosta gak lama bulan keluarga dan Natal lagi. Begitu seterusnya. Nah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kadang mungkin kita pun akhirnya bertanya dalam kehidupan kita. Kenapa sih akhirnya kehidupan ini menjadi sangat, boleh dikatakan never ending cycle. Gitu ya. Never ending cycle, sebuah siklus yang gak berhenti-berhenti. Ketika, bahkan ada sebuah anekdot gitu ya Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja khususnya, misalkan ketika Tuhan Yesus belum lahir, maka kita harus sudah menyiapkan penyalipannya. Paskah merujuk maksudnya. Paskah dan Pentakosta. Ketika kita belum menyalibkan Tuhan Yesus, bahkan belum bersukacita atas pencurahan Roh Kudus, kita harus sudah memikirkan kelahirannya, ya, kedatangannya ke dalam dunia, itu bicara soal Natal. Nah, Bapak Ibu, tentu ini menjadi sebuah hal yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya kita sebagai umat Kristen itu adalah orang-orang yang hidup selalu dalam penantian. Penantian akan apa? Penantian yang pertama akan
kehadiran Kristus, yang kedua akan karya penebusan yang Allah lakukan terhadap kehidupan kita lewat penyalipan dan juga lewat kebangkitannya. Dan kita menantikan apa? Menantikan akan hadirnya sosok penolong yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus dalam keseharian. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini juga yang terjadi di dalam kehidupan umat di Tesalonika, jemaat di Tesalonika, di mana jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat Tuhan yang digembalakan oleh Paulus. Tidak hanya Paulus sendiri, tetapi juga seorang sahabat yang bernama Silwanus dan juga Timotius pernah hadir di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika ini. Nah, di dalam bagian ini, Bapak Ibu saudara-saudari, surat yang diberikan oleh Paulus ini terjadi ketika Paulus sedang tidak berada di sana. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa di dalam kehidupan jemaat mula-mula, maka hidup mereka itu selalu tidak lepas daripada yang namanya penindasan. Mereka tidak bisa mengekspresikan keyakinannya secara nyata, tidak bisa mengekspresikan iman mereka di tempat ruang terbuka. Karena apa? Karena mereka dicap sebagai penganut agama sesat. Nah, dalam perjalanannya maka terkadang jemaat di Tesalonika ini pun memiliki pergumulan, apalagi khususnya ketika Paulus tidak bersama dengan mereka. Di zaman itu Bapak Ibu belum ada teknologi WhatsApp, belum ada teknologi SMS, jadi surat itu masih membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang gitu ya. Belum ada tuh yang namanya surat ekspres zaman sekarang. Nggak bisa kita kayak kalau katakanlah begini, zaman sekarang kita belanja online gitu ya. Pembelian sebelum jam 4 sore, nyampainya besok sore ya. Zaman dulu nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita mengirimkan surat, katakanlah permasalahan terjadi hari ini, kita kirim ke Paulus entah berada di mana, nyampainya mungkin minggu depan, balasannya minggu depan lagi. Bisa jadi persoalan itu sudah semakin melebar atau sudah selesai. Dan di dalam kesempatan ini jemaat di Tesalonika merasakan betul ketika hari-hari tanpa kehadiran Paulus yang bisa menolong mereka untuk menghadapi persoalan-persoalan pastoral di dalam kehidupannya. Dan di dalam bagian ini tidak jarang jemaat Tesalonika itu merasa kecil hati. Jemaat di Tesalonika akhirnya merasa ditinggalkan. Jemaat di Tesalonika akhirnya merasa boleh dikata ini masa saya harus begini banget. Nah, di dalam kesempatan ini Paulus pun menyapa mereka ya. Karena apa? Karena ternyata sekalipun Paulus tidak bersama dengan mereka sebagai jemaat itu sudah memiliki kedewasaan di dalam iman. Bahwa mereka mampu menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan mereka tanpa perlu dibantu oleh Paulus hadir di situ. Makanya di ayat 9 Bapak Ibu serta saudara-saudari, Paulus itu dengan tegas mengatakan di dalam bagian suratnya ini, yaitu apa yang ia katakan. Yang ia katakan adalah bahwa ia begitu bersukacita. Ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya bahwa jemaat di Tesalonika mau terus bergerak, mau terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, mau terus berada di dalam pimpinan Tuhan sekalipun Paulus tidak bersama dengan mereka. Di dalam bagian ini Paulus mengungkapkan ungkapan syukurnya, pesan pastoral yang positif, dan memberikan dorongan kepada para pembacanya untuk mereka terus mengembangkan iman mereka. Karena apa? Karena Paulus berdoa bersama dengan para rasul yang lain. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Sebuah kerinduan yang menunjukkan bahwa Paulus pun ingin berjumpa dengan mereka, menambahkan lagi pengetahuan atau hal-hal praktis yang bisa jemaat lakukan ketika para rasul ini tidak sedang bersama dengan mereka. Oleh karena itu, doa Paulus adalah apa? Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Mengungkapkan bahwa mudah-mudahan saya bisa sampai kepada kalian untuk menambahkan pengetahuan itu. Dan apa? Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang
sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus. Sebuah pesan positif yang hendak memaparkan bahwa Paulus pun berharap mereka semakin berharap, semakin kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang menolong dan bahkan terus mengingatkan jemaat di Tesalonika ini untuk apa? Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia, untuk terus sadar dengan diri mereka, untuk terus senantiasa mengolah apa yang ada pada mereka untuk menjadi persembahan yang harum dan kudus kepada Tuhan. Tidak mencacatkan hubungan mereka dengan Allah. Dan sekalipun mereka harus mungkin kadang-kadang berjalan sendiri tanpa bantuan para rasul, mereka harus terus berpegang di dalam Tuhan. Harus terus menantikan bukan kehadiran para rasul saja, tetapi kehadiran Tuhan yang akan semakin memperlengkapi mereka. Apa yang mau dikatakan kepada kita sebagai umat di masa kini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Memang Bapak Ibu serta saudara-saudari, zaman sekarang rasanya bicara soal penantian ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang mungkin buat kita sulit untuk dilakukan. Karena zaman sekarang segala sesuatunya berjalan dengan serba cepat. Semuanya berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Nggak bisa nunggu. Gitu ya. Bahkan kalau kita mau belanja aja, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ada orang belanja, kita bilang, tunggu dulu. Kayaknya kita langsung, kapan nunggunya berapa lama. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari, melalui firman ini kita diingatkan sebagai umat Kristen. Sebenarnya kita adalah umat yang berjalan dalam penantian. Penantian akan apa? Penantian akan penyataan dari kehendak Tuhan. Penantian akan dari penggenapan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Penggenapan atas rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang membawa damai sejahtera dalam keseharian. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman ini kita diajak untuk terus maju ke depan, untuk terus mengelola diri, terus waspada dan tidak pernah lelah untuk melangkah bersama di dalam Tuhan, untuk terus menjaga kesucian diri. Dengan cara apa? Dengan saling mengasihi satu sama lain. Ketika kita mampu saling mengasihi, mengedepankan segala sesuatu untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan diri sendiri, maka niscaya kita akan semakin mampu untuk berjalan menantikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang bukan memprioritaskan dirinya, tetapi menjadi contoh, memprioritaskan diri, memprioritaskan keselamatan umat yang lebih besar ketimbang daripada dirinya sendiri. Dan biarlah hidup kita menjadi kitab yang terbuka di mana setiap orang dapat berjumpa dengan Tuhan lewat segala pikiran, perkataan, perbuatan, dengan sikap dan karakter kita. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berjalan di dalam masa penantian ini. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang sudah tercantum di dalam warta jemaat. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, selain daripada tayangan yang ada di dalam layar Bapak Ibu semua. Silakan kalau ada tambahan Bapak Ibu. Apakah ada tambahan? Pak Sam, Pak Yohanes Tobing udah masuk. Oh ya, siap Bu. Makasih Bu. Kasih. Pak Yohanes Tobing. Papa Novelia. Ada lagi Bapak Ibu tambahan? Baik, kalau tidak ada, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami adalah umat yang berjalan di dalam penantian. Biarlah ya Tuhan, Kau yang terus menguatkan kami untuk semakin mengasihi satu dengan yang lain,
semakin hidup di dalam tangan pemeliharaanmu, dan semakin saling menolong ya Tuhan, untuk terus agar kami semua dapat menjadi persekutuan yang nyata. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk kondisi bangsa dan negara kami, di mana sebentar lagi dalam waktu dekat kami akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang sertai agar semua berjalan dengan baik, aman, dan tentram ya Tuhan. Biarlah segala sesuatunya terjadi seturut dengan kehendak-Mu, dan mampukan kami ya Tuhan sebagai bagian dari bangsa dan negara ini untuk berpartisipasi aktif dengan membangun bangsa dan negara ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan dalam keseharian. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami di GKI Cicurug ini ya Tuhan, untuk segala kegiatan ke depan, untuk segala program, bahkan mungkin penyusunan program untuk tahun pelayanan yang baru, peneguhan penatua pada bulan Maret tahun depan, dan juga untuk yang lainnya semua. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai agar segala yang dilakukan, yang menjadi program pelayanan dari gerejamu ini berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk para aktivis kami, para guru sekolah minggu, para aktivis multimedia, pemusik pemandu pujian, pengurus badan pelayanan jemaat, segenap anggota majelis jemaat, dan para karyawan kami. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, dan biarlah mereka semua berada dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan baptis anak pada tanggal 17 yang akan datang di Kebaktian Umum 2. Biarlah ya Tuhan, Kau yang berkati, Kau yang sempurnakan para orang tua baptis, Kau yang mampukan mereka, dan biarlah mereka semua benar-benar mendidik anak-anak ini di dalam iman sampai anak-anak ini mampu mengaku imannya secara mandiri. Kami juga berdoa mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Bapak Yohanes Luman Tobing, Mama Lena, Ibu Sri Harumi, Ibu Lili Damayanti, Bapak Ade Yuwana, Bapak Sutarto, Bapak Willy Hartono, Bapak Yusuf Gunawan, Bapak Fepton Ardian Resnawan, Ibu Hotna Borubrutu, Ibu Tina, Bu Wahyuni Kristen Saragi, Bu Misda Pandiangan, Ibu Suwarti, Saudara Septian Raja Gultom, Saudari Kristin Nova Situmorang, Saudari Rebeka, Ananda Ayunomi Sinaga, Ananda Giovano Purba, dan Ananda Remyo Tobing. Juga kami mengingat sanak saudara kami yang mungkin dalam pergumulan terkait kehidupan pribadi mereka, pekerjaan, pelayanan, maupun juga di dalam kehidupan pendidikan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai mereka semua, dan biarlah saudara-saudara kami ini boleh berada dalam tangan pemeliharaan-Mu selalu, berpengharapan di dalam Kau saja. Mampukan para keluarga yang mendampingi juga ya Tuhan, agar mereka senantiasa Kau cukupkan kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk proses dari pendirian atau bahkan operasional dari SMP BPK Penabur Cicurug ya Tuhan, dalam pengurusan izin dan segala macamnya. Biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati agar sekolah ini boleh menjadi berkat ketika pada waktunya nanti dapat beroperasi ya Bapak. Termasuk juga untuk penerimaan peserta didik baru, Tuhan yang juga atur agar segala sesuatunya berada dalam tangan pemeliharaan selalu. Inilah doa kami ya Tuhan, seraya kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri PRT pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan ya, akan menjadi pujian penutup kita.
dunia tempat berlindung dan terkurung. Ya, Bapak Ibu, masuk sesi pengumuman. Barangkali dari Komisi Dewasa ada pengumuman, silakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam PRT secara online di malam hari ini. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa mengingatkan kembali bahwa Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah gabungan pada tanggal 28 November 2024 di GKI Penginjil Sukabumi pukul 18.00 dengan pelayan firman Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Jetset. Berikut untuk PRT onsite nanti mungkin diumumkan lewat WhatsApp saja karena masih dibicarakan Pak Pendeta sama yang akan ketempatan. Berikut untuk Persekutuan Pasutri Klasik Jakarta Selatan akan mengadakan kegiatan persekutuan dengan tema Hati ke Hati yang akan dilayani oleh Pasutri Pendeta Emeritus Royandi dan Ibu Jili pada tanggal 30 November 2024 di GKI Camar. Bagi Bapak Ibu yang akan ikut bisa mendaftarkan diri melalui pengurus Komisi Dewasa. Waktunya pada pukul 10.00. Mungkin itu saja Pak Pendeta untuk pengumuman dari Komisi Dewasa. Terima kasih. Cici Suci tanggal berapa Pak? Maaf, 28 betul ya? Tanggal 28 Pak. Oh, berarti habis pilkada serentak itu ya? Betul Pak. Siap. Makasih. Ya, sama-sama. Ada pengumuman yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari? Lansia ada? Ada. Oke, kalau sudah tidak ada pengumuman, jangan lupa Bapak Ibu ada pilkada serentak tanggal 27 gitu ya. Jangan lupa untuk pergi ke tempat pemungutan suara, memilih calon yang Bapak Ibu pilih sendiri ya, gitu ya, untuk jadi pemimpin kepala daerah masing-masing lingkup yang sudah tersedia. Ya. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan bincang sersan, gitu ya. Bincang sersan minggu depan dengan tema pembahasannya adalah kitab yang paling disensor sedunia, gitu ya. Yang kadang anak kecilnya nggak boleh baca kitab itu. Yaitu kitab apa? Kitab Kidung Agung. Kita akan mencoba melihat overview-nya, begitu ya, apa saja yang masuk di sana dan kok bahasanya terlalu vulgar gitu ya kalau buat anak-anak. Nanti kita coba lihat apa yang menjadi dasar atau bahkan konteks penulisan dari kitab Kidung Agung tersebut. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, jika sudah tidak ada lagi pengumuman, jangan lupa untuk melihat warta jemaat yang bisa diakses secara online maupun secara cetak gitu ya. Kalau yang cetaknya nggak dapat, silakan cek di WA grup masing-masing, ada di situ secara online atau di media sosial GKI Cicurug juga ada. Demikianlah PRT kita pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Tayangan dapat ditonton kembali di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa subscribe dan juga like setiap video Gereja GKI Cicurug. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Berkati.